Alam memiliki banyak keunikan yang jarang kita semua ketahui. Tidak ada yang tahu tentang hidup dan mati dalam kehidupan. Yang kita bicarakan sekarang di sini adalah tentang hewan yang dapat membunuh dirinya sendiri. Spesies yang memiliki senjata super dan tampaknya hidup mereka sangat sulit. Mereka tumbuh dan dapat menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin begitulah rasanya kehidupan beberapa hewan. Mulai dari domba yang tanduknya agak berbahaya, hingga ular mistis yang melambangkan keabadian dan kematian. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 hewan yang dapat membunuh dirinya sendiri. Domba argali. Pernahkah kalian mendengar tentang domba argali? Domba argali biasa dikenal sebagai domba gunung. Ini adalah salah satu domba terbesar di planet. Meskipun memiliki kecantikan khusus, domba ini memiliki wajah yang mengerikan yang harus mereka tanggung. Domba-domba ini diburu karena tanduk spiral mereka yang tidak biasa serta dagingnya. Jenis kelaminnya ditambang hanya dengan memeriksa tanduk dan ukuran tubuh mereka. Argali betina memiliki tanduk yang jauh lebih kecil daripada jantan dan beberapa betina mungkin tidak memiliki tanduk sama sekali, tidak seperti rekan jantan mereka. Domba jantan argali memiliki tanduk yang lebih besar dan jauh lebih panjang. Dan jantan biasanya menggunakan tanduk mereka untuk bertarung satu sama lain. Selain tanduk menjadi senjata untuk melawan domba lain, tanduknya juga dapat menyebabkan kematian pada diri mereka sendiri. Ketika kalian memeriksa tanduknya lebih dekat, kalian akan melihat bahwa domba yang semakin tua tanduknya akan menjadi besar. Dan mungkin tanduk dapat menusuk pipi mereka dan akhirnya bisa mati akibat tanduknya sendiri. Tanduk yang dulu digunakan sebagai senjata untuk melindungi diri, sekarang telah menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan mereka sendiri. Karena perburuan atau hal lain, domba argali ditetapkan sebagai spesies yang hampir terancam punah. Perburuan liar tetap menjadi perhatian besar dan sulit dikendalikan, karena mereka mencari daging dan tanduk yang digunakan pengobatan tradisional Cina. Ular kanibalisme. Dalam kasus yang jarang terjadi, ular telah diketahui makan tubuhnya sendiri. Menurut ilmuwan ular yang memakan ular lain dapat memangsa ekornya sendiri. Dan begitu mereka mulai menelan ekornya, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang memakan diri mereka sendiri. Menurut beberapa ahli, ular hanya melakukan ini ketika mereka benar-benar terganggu. Namun jika ular itu tidak dibantu dia akan mati, ketika cairan pencernaannya sendiri mulai pecah. Dapat dilihat pada video ini, seorang memberikan pembersih tangan ke mulut ular dan ular ini memuntahkan ekornya sendiri. Namun tidak dapat diverifikasi, ketika dihadapkan dengan skenario seperti ini. Dan para profesional mengatakan, jika simbol kuno yang mewakili ular melahap kisahnya sendiri adalah Ouroboros. Melalui citra Mesir kuno dan tradisi magis Yunani, Ouroboros memasuki budaya barat itu menjadi simbol dalam Gnostisisme dan Hermetisisme. Serta yang paling penting, Ouroboros sering dipahami sebagai metafora untuk siklus pembaruan tanpa akhir atau siklus kehidupan, kematian, kelahiran kembali atau pergantian kulit ular mewakili transmigrasi jiwa. Ular yang menggigit ekornya sendiri adalah kesuburan metafora dalam kepercayaan tertentu. Ekor ular ini adalah simbol palik dan mulut ular adalah simbol ionik atau seperti rahim. Laba-laba punggung merah. Laba-laba punggung merah jantan beresiko dimakan oleh pasangan seksnya. Mereka telah menyusun strategi untuk menghindari dimakan pasangan. Mereka hanya kawin dengan betina yang terlalu muda untuk mengkonsumsinya. Perilaku adaptif jantan tertentu dari genus laba-laba janda telah ditemukan dalam sebuah studi baru. Betina dewasa dari spesies tersebut mengkanibal pasangannya secara teratur, baik selama atau setelah kawin monogeni. Kebiasaan jantan kawin hanya sekali difasilitasi oleh laba-laba jantan punggung merah dan coklat jantan Australia yang terlibat dalam perilaku kawin. Pengorbanan diri untuk memaksimalkan peluang mereka menjadi ayah. Namun menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal biologi, beberapa pejantan akan menghindari menjadi makanan pasca senggama. Karena itulah mereka akan kawin dengan betina muda yang belum pernah mencoba memakan pasangannya setelah berhubungan seks. Rusa ekor putih. Ketika harus berkelahi satu sama lain, perkelahian terjadi sepanjang waktu. Tetapi mereka jarang bertahan lebih dari beberapa detik. Sebab tanduk kotak bisa terjalin sedemikian rupa dan jelas mereka tidak dapat memisahkan.
Pada kasus yang jarang terjadi, tanduk rusa sulit untuk dipisahkan. Menurut seorang ahli, ketika ketegangan di tanduk berkurang, kekuatan yang digunakan untuk melawan rusa menyebabkan gigi sedikit menekuk. Mengunci tanduk yang pasti berarti kematian bagi kedua rusa. Kecuali orang membantu dengan memotong tanduk untuk melepaskan mereka. Rusa berekor putih adalah rusa berukuran sedang yang dapat ditemukan di Amerika Utara, Amerika Tengah, Ekuador dan Bolivia. Spesies ini ditemukan di timur pegunungan berbatu serta di barat daya Arizona dan sebagian besar Meksiko dengan pengecualian lebih rendah. Setiap tahun jantan mendapatkan kembali tanduk mereka. Tanduk juga ditemukan di sekitar 1 dari setiap 10.000. Dan betina dengan tanduk yang tidak bercabang disebut sebagai paku tanduk. Paku dapat berkisar dari beberapa inci. Usia, gizi dan genetika semua mempengaruhi panjang dan percabangan tanduk dari akhir musim semi, sampai kira-kira sebulan sebelum pengembangan. Paskogel jantan. Paskogel adalah mamalia terbesar yang kawin sendiri sampai mati. Paskogel sering dikenal sebagai karung tikus atau wombanger. Ini adalah marsupial Australia karnivora yang termasuk dalam famili Dasuridae jantan. Spesies ini seperti beberapa Dasuridae lainnya, spesies memiliki umur 1 tahun dan mati setelah waktu kawin. Hingar-bingar dalam banyak kasus kawin terjadi antara Mei dan Juli. Semua pejantan mati segera setelah kawin. Biasanya dari gangguan terkait stres yang disebabkan oleh energi yang dikonsumsi selama sesi kawin hingar-bingar. Jadi biarlah itu menjadi pelajaran, jika kalian tidak ingin berakhir seperti womban yang malang ini. Kira-kira 30 hari setelah kawin betina melahirkan sekitar 6 anak di kantong yang sebenarnya tidak ada di Paskogel. Tidak seperti di sebagian besar marsupial lainnya, mereka menghasilkan lipatan kulit. Sementara di atas kelenjar susu selama kehamilan yang sering disebut sebagai kantong semu. Bayi tinggal di daerah kantong semu ini, selama sekitar 7 minggu menyusu. Sebelum dipindahkan ke sarang di mana mereka tinggal sampai disapih pada usia sekitar 20 minggu. Betina hidup selama kira-kira 3 tahun dan hanya memiliki 1 tanduk. Konrad Jacob Temenik menemukan kata Paskogel pada tahun 1824, hingga menggambarkan badai fasia ekor sikat yang berarti musang berkantung. Cangkang kura-kura. Apakah berbahaya menemukan cangkang kura-kura di punggungnya? Jawaban singkatnya adalah, ya. Itu mematikan bagi kura-kura untuk tetap telentang dalam waktu yang lama. Ketika kura-kura berbaring telentang, beban organ lain membebani paru-paru yang jika rusak dapat mencekik kura-kura. Kura-kura tidak bisa makan, tidak bisa minum atau keluar dari panas terik atau sinar matahari. Jika jatuh tepat di bawah lampu pemanas atau di tengah hari. Jadi ketika datang ke pertanyaan tentang berapa lama, itu semua tergantung pada kura-kura dan keadaan. Beberapa orang mengklaim telah kehilangan kura-kura remaja dalam waktu 1 jam setelah jatuh langsung di bawah lampu panas dengan dehidrasi. Laporan lain mengklaim bahwa dewasa tangguh. Kura-kura dapat bertahan hidup beberapa hari di bawah kondisi yang lebih menyenangkan dalam hal apapun. Yang paling penting adalah untuk menghindari masalah terjadi di tempat pertama. Kalian tidak perlu mencari tahu berapa lama, kura-kura telah bertahan begitu lama karena evolusi. Sehingga mereka harus berevolusi setidaknya beberapa sifat untuk menjaga mereka dari kematian ketika mereka membalik. Antechinus jantan. Setelah 14 jam sesi senggama tanpa henti mereka mati. Antechinus adalah genus marsupial dusurit kecil yang hanya ditemukan di Australia. Mereka memiliki rambut berbulu cecurut dan mirip mencit. Menurut spesies bulunya tebal, pada umumnya ekor mereka ramping dan meruncing, sedikit lebih pendek hingga sedikit lebih panjang dari panjang tubuh mereka. Telinga mereka berukuran kecil hingga sedang dan tengkorak mereka berbentuk kerucut. Sebagian besar spesies membangun sarang komunal di lubang pohon pada spesies tertentu. Mereka kebanyakan hidup di hutan serta padang rumput dan sebagian besar spesies Antechinus dapat ditemukan di dekat pantai timur Australia. Perkawinan yang baik berlangsung intensif hingga 12 jam pada spesies tertentu. Jantan kawin dengan banyak betina dan ada banyak ayah di setiap kotoran. Mekanisme seks ini memperbesar area rumah mereka dan biasanya aktif di malam hari dan siang hari selama periode kawin singkat. Kematian jantan setelah berkembang biak disebabkan oleh peningkatan kortikosteroid bebas dalam darah, yang menekan sistem kekebalan dan meningkatkan tukak gastrointestinal, yang mengakibatkan kematian pejantan. Bahkan ketika peningkatan kortikosteroid bebas biasanya terbukti mematikan. Dihipotesiskan bahwa hal itu memungkinkan pejantan menggunakan energi cadangan untuk memaksimalkan upaya reproduksi mereka.
Bulu domba. Selama bulan-bulan musim panas, kelebihan wool yang tidak wajar menyebabkan domba mati karena kelelahan. Panas dan lipatan mengumpulkan urin dan kelembaban telur lalat diletakkan di lipatan kulit. Lalat tertarik pada kelembaban dan belatung yang berkembang praktis dapat memakan domba. Pencukuran hidup diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan setiap individu. Tidak seperti hewan lain, ketika domba pergi terlalu lama tanpa dicukur mengembangkan berbagai kesulitan untuk mengatur suhu tubuh mereka dan dapat terhambat oleh dinding. Domba dapat menjadi terlalu panas dan binasa sebagai akibat dari lalat belatung dan hama tidak menyenangkan lainnya, yang tertarik untuk urin kotoran dan hal-hal lain yang terperangkap di dinding. Ini menciptakan infeksi yang tidak nyaman dan membahayakan kesehatan. Domba dengan banyak bulu lebih rentan terhadap serangan predator, karena mereka mungkin terjebak oleh penghalang fisik di jalan mereka, seperti pagar dan akan lebih lambat bergerak. Rayap. Rayap akan menggunakan autotesis untuk mempertahankan koloni mereka. Karena kelenjar yang pecah menghasilkan sekresi berbahaya yang lengket, yang mengarah ke efek bayi. Dalam pertahanan di hutan Guyana, Prancis, spesies rayap mengambil pengorbanan ke tingkat berikutnya dengan mengembangkan kantong biru mematikan. Cairan yang mereka ledakkan ke musuh mereka dalam gerakan fatal Neocapritermis pengorbanan diri ransel eksplosif Araqua. Seperti yang dirinci dalam jurnal sains hari ini, diisi dengan kristal biru yang dikeluarkan oleh sepasang kelenjar khusus di perut mereka. Selama hidup mereka, ransel terberat dan paling berbahaya dibawa oleh pekerja yang lebih tua. Tidak disangka para pekerja itu juga telah kusam dan usang, rahang yang tidak dapat diasah serangga selama molting. Individu yang lebih tua tidak seefektif dalam menempa dan memelihara sarang seperti pekerja yang lebih muda. Pada saat ini, mereka dapat memberikan layanan lain kepada koloni, kata penulis Robert Anus dari Akademi Ilmu Pengetahuan Republik Ceko memprediksi bahwa serangga sosial harus melakukan tugas-tugas beresiko rendah, seperti pekerjaan rumah tangga di bagian pertama dari kehidupan mereka. Dan untuk melakukan tugas-tugas beresiko seperti pertahanan seiring bertambahnya usia pekerja steril gips serangga sosial. Seperti rayap dan lebah madu yang bebas mengembangkan perilaku altruistik khusus yang menguntungkan koloni. Secara keseluruhan rentan terhadap perilaku yang merusak diri sendiri, yang juga dikenal sebagai autotesis, telah berkembang secara independen di beberapa spesies rayap. Hal itu menyiratkan bahwa itu adalah perilaku yang sangat adaptif. Ayam infeksi tungau. Dermanesis coloni sering dikenal sebagai tungau merah. Unggas atau tungau ayam, menginfeksi ayam kalkun, merpati, burung kenari dan burung liar lainnya di seluruh dunia. Tungau penghisap darah ini akan menggigit orang, tetapi mereka tidak dapat hidup atau menyerang mereka. Meskipun habitat bebas kandang seperti peternak atau kawanan ternak kecil jarang terjadi. Di operasi lapisan kandang komersial saat ini, mereka dapat ditemukan dalam situasi bebas kandang. Tungau merah adalah pengumpan nokturnal yang menghabiskan hari bersembunyi di bawah kotoran di sarang dan di sudut celah kandang ayam tempat mereka bertelur. Populasi tumbuh dengan cepat selama musim panas dan perlahan selama musim dingin. Siklus hidup dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 minggu setelahnya burung dikeluarkan. Sebuah rumah mungkin terkontaminasi hingga 9 bulan. Tungau merah ayam serta tungau unggas utara dan tropis disebarkan oleh tungau atau melalui kontak dengan burung yang menderita. Hewan atau benda mati, tungau paling sering menyebar dalam bisnis unggas terpadu pada benda mati. Seperti peti telur atau kandang atau oleh karyawan yang pindah dari rumah ke rumah atau peternakan ke peternakan. Investasi baik tungau merah unggas atau tungau unggas utara mengurangi potensi reproduksi jantan. Produksi telur betina, peningkatan berat badan burung muda dan efisiensi konversi pakan serta menyebabkan anemia dan kematian. Nah, itu dia beberapa hewan yang dapat membunuh dirinya sendiri. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya.